Hello, my name is Pastor Bob McCoy. Halo, nama saya Pendeta Bob McCoy. I am from Michigan in the U.S. Saya berasal dari Michigan, Amerika. I am married and have 2 children. Saya telah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Today, I'm very happy and excited Hari ini saya sungguh sangat senang dan bersemangat to be able to share with you from the Word of God. untuk diberi kesempatan berbagi dengan saudara tentang firman Tuhan. The Bible says Alkitab mengatakan that God's Word is powerful, bahwa firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. that God's Word changes us, Dan firman Tuhan itu bisa mengubahkan kehidupan kita. that God's Word has an effect in our life. Dan firman Tuhan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. When we study God's Word, Ketika kita mempelajari firman Tuhan when we learn God's Word, dan kita belajar firman Tuhan when we speak God's dan Word, kita mengucapkan firman Tuhan, things happen. sesuatu pasti terjadi. It's like a seed in our heart, Itu seperti benih yang ada di dalam hati kita. and that seed grows. Dan benih itu terus bertumbuh. That seed develops and brings fruit. Dan benih itu bertumbuh dan berkembang akhirnya menghasilkan buah. That's what God wants for each and every one of you. Itu yang dikehendaki Tuhan untuk setiap orang dari kita. He wants His Word to grow in your heart. Dia ingin supaya firman-Nya itu bertumbuh di dalam hati kita. He wants that seed to bring forth fruit. Dan dia ingin supaya benih yang ditanam itu akan mengeluarkan buah. The thing that I would like to look at you with Dan ini hal-hal yang ingin saya pelajari bersama saudara, is the subject of character. yaitu pokok pelajaran tentang karakter kerajaan surga. Character is very important to God. Karakter ini sungguh sangat penting buat Tuhan. In this introduction session, Di dalam pendahuluan ini, we are going to look at why character is so important to God. kita akan melihat mengapa karakter itu begitu penting buat Tuhan. I would like to start Saya ingin memulai by explaining dengan menerangkan the difference perbedaan between character and attitude. antara karakter dan tingkah laku. Character is who we are, Karakter itu adalah siapakah kita ini di dalam kita. who we really are in our heart. Siapakah kita ini sebenarnya di dalam hati kita. Every person alive Setiap kehidupan orang tries berusaha to put out their best in front of other people. menunjukkan hal-hal yang paling baik yang mereka miliki di depan orang-orang lainnya. Some people act one way in public Kadang-kadang orang berlaku sangat baik di depan umum, and another way at home. dan tetapi di belakang publik atau di rumah mereka, mereka berubah. Character Tetapi karakter is who we really are in our adalah heart. siapakah kita ini sebenarnya di dalam hati kita. When the Bible explains God's character, Ketika Alkitab menjelaskan tentang karakter Tuhan, God says, I am the Lord, Tuhan mengatakan, aku adalah Tuhan I change not. dan aku tidak berubah. God does not want us to be Dan Tuhan tidak mau kita menjadi one person in the community, seperti seseorang yang lain di depan komunitas, another person with our family, lalu menjadi orang lain lagi di depan keluarga kita, or another person when we are alone and we think no one is watching. dan menjadi seseorang lain lagi apabila kita sendirian di mana tidak ada orang yang mengawasi atau melihat kita. God does not want us to be Tuhan tidak mau kita mempunyai pribadi yang berbeda-beda seperti itu. one person in front of other people, Menjadi seorang pribadi yang berbeda di depan orang-orang lainnya, but in our mind and in our heart, tetapi di dalam pikiran dan di dalam hati kita, a different person, kita menjadi seseorang lain yang berbeda, thinking different things, berpikir yang berbeda, meditating on different things. memikirkan hal yang berbeda. Character Karakter is being the same person on the inside adalah menjadi seorang yang sama di dalam that you are on the outside. hati kita dan di luar penampilan kita. Proverbs 23:7 Amsal 23 ayat 7, says, as a man thinks in his heart, seperti apa yang dipikirkan oleh manusia itu di dalam hatinya, so is he. dan seperti itulah dia menjadi. It's not just what we do, Itu bukan hanya sekadar apa yang kita lakukan, it's what we think in our heart. tetapi apa yang telah kita pikirkan di dalam hati kita. Because what we are thinking about
Karena apa yang kita pikirkan, what we are meditating on, apa yang kita renungkan dengan pikiran kita, eventually will affect our actions. maka itu akan mempengaruhi semua aksi atau tindakan atau perbuatan kita. It will affect our speech. Dan itu akan mempengaruhi juga ucapan atau perkataan kita. So if we are meditating on the Word of God, Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, the good news is dan itu adalah kabar baik, it's going to start affecting our speech. maka itu akan mempengaruhi juga ucapan atau perkataan kita. We're going to start speaking the Word of God. Maka kita akan mulai mengucapkan firman Tuhan itu. That plant is going to keep growing. Dan seperti tumbuhan itu akan terus bertumbuh. It's going to affect our actions. Itu akan mempengaruhi tindakan kita. We're going to start acting the Word of God. Dan kita akan mulai bertindak sesuai dengan firman Tuhan. The character of God will start in our heart, Dan karakter daripada Tuhan sendiri mulai bertumbuh di dalam hati kita. and it will grow outward. Dan itu terus bertumbuh dan keluar dari kehidupan kita. That's what God wants. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Why is character so important to God? Mengapa karakter itu begitu penting buat Tuhan? When God describes himself in the Bible, Ketika Tuhan menjelaskan siapakah dirinya sendiri di dalam Alkitab, how does he describe himself? bagaimana dia menjelaskan dirinya sendiri? If you had to describe yourself, Jikalau saudara harus menjelaskan siapakah diri saudara sendiri, how would you describe yourself? bagaimana saudara menjelaskan siapakah diri saudara sendiri? Would you say, I have brown hair, Apakah saudara mengatakan, aku mempunyai rambut coklat, I have blue eyes, aku mempunyai mata yang biru, I have 2 children, aku mempunyai 2 orang anak, I'm tall, aku seorang yang tinggi tubuhnya, I'm short, atau aku seorang yang pendek, I'm thin, atau aku seorang yang kurus, I'm heavy? atau aku seorang yang gemuk? How do we describe Jadi ourselves? bagaimana kita menjelaskan siapakah kita sendiri? People usually Orang-orang biasanya describe each other menjelaskan satu sama lain by how they look. bagaimana penampilan mereka. Does God tell us how tall he is? Apakah Tuhan pernah mengatakan kepada kita betapa tingginya ia? Does God tell us what color his hair is? Apakah Tuhan pernah mengatakan kepada kita apakah warna rambutnya? Or how long he grows it? Atau berapakah panjang rambutnya? Does God tell us things about his physical attributes? Apakah Tuhan pernah mengatakan kepada kita atribut-atribut atau keadaan-keadaan fisiknya? How does God describe himself? Jadi bagaimana Tuhan menjelaskan dirinya sendiri? When God describes himself, Ketika Tuhan menjelaskan dirinya, he describes his character, dia menjelaskannya dengan karakter-karakter yang dimilikinya. because that's what's most important. Itu adalah yang paling penting. If this is what's important to God, Jika karakter-karakter ini adalah penting buat Tuhan, then we want it to be important to us. dan itu juga akan menjadi sangat penting buat kita. That's why we want to study it. Itu sebabnya kita mau mempelajari tentang karakter-karakter ini. Most of the scripture that we will study in this series Hampir semua ayat-ayat firman Tuhan yang kita pelajari dalam seri pelajaran karakter kerajaan surga ini will be out of Matthew chapter 5. diambil dari Injil Matius pasal 5. Most people call this part of the Bible Dan hampir banyak orang menyebut bagian daripada firman Tuhan ini the Beatitudes. sebagai ucapan berbahagia. But I would like you to think about something. Tetapi saya ingin saudara memikirkan tentang sesuatu. There's a difference between character and attitude. Bahwa ada perbedaan antara karakter dan tingkah laku. Our character is who we are on the inside. Karakter itu adalah siapakah kita ini yang ada di dalam hati kita sebenarnya. Our character is more permanent. Dan karakter kita ini bersifat permanen atau tetap. That's not to say that it can't grow and change, Dan tidak dikatakan bahwa karakter ini bisa bertumbuh dan berubah-ubah. but it doesn't change minute by minute. Dan dia tidak berubah dari menit ke menit. Our attitude Tetapi tingkah laku kita changes. selalu berubah. Someone can tell us a joke, Seseorang bisa mengatakan humor kepada kita. and we can be laughing. Dan kita bisa tertawa karena humor itu. And then someone can run in the door Dan kadang-kadang ada seseorang yang berlari dari pintu masuk ke dalam rumah kita with bad news. dengan kabar yang buruk. And in less than 1 minute,
Dan dalam beberapa menit saja, we can be crying, kita bisa menangis. we can be mad, Kita bisa marah. happy, Kita bisa senang. sad. Sedih. Those are attitudes. Itu adalah semuanya tingkah laku. But character is lasting. Tetapi karakter itu berlaku selamanya. That's why God wants character. Itu sebabnya Tuhan mau kita mempunyai karakter-karakter ini. He wants what's in us to be lasting. Dia mau sesuatu yang kekal ada di dalam kita. He doesn't want us to change with every circumstance. Dia tidak mau kita berubah-ubah terus menurut keadaan-keadaan yang kita hadapi. Proverbs 15:1 Amsal 15 ayat 1 says that a soft answer turns away wrath, dikatakan jawaban yang lemah lembut itu akan mengubahkan kemurkaan. and grievous words stir up anger. Tetapi kesedihan atau kemarahan itu akan menimbulkan kemarahan. These are examples of attitudes. Ini adalah contoh daripada tingkah laku. God wants us to be people of character. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang mempunyai karakter kerajaan Tuhan. As we are people of character, Ketika kita menjadi orang yang berkarakter, we will be the soft answer, kita akan mengucapkan perkataan yang lemah lembut. turning away wrath. Dan itu akan menghilangkan kemurkaan. God wants our life Tuhan mau supaya kehidupan kita to be a reflection menjadi refleksi of the kingdom of heaven. dari kerajaan surga. That's our goal, Itu adalah tujuan kita. is the kingdom of heaven. Tujuan kita adalah kerajaan surga. The kingdom of heaven Kerajaan surga is righteousness, peace, and joy. adalah kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Everybody wants peace. Setiap orang mau damai sejahtera. Everybody wants joy. Setiap orang mau sukacita. Everybody should want righteousness Dan setiap orang harus mempunyai kebenaran. because that's how we get the peace and the joy. Karena dengan adanya kebenaran itu kita akan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Righteousness is character. Jadi kebenaran itu adalah bagian dari karakter. Matthew 5 and 16 Matius pasal 5 ayat 16, says, "Let your light hendaknya terangmu so shine before men bercahaya di depan orang, that they may see your good works supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik and glorify your Father in heaven." dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. How do we let our light shine? Jadi bagaimana supaya terang kita ini bisa bercahaya? Do we walk around with a candle? Apakah kita berjalan berkeliling dengan sebuah lilin yang menyala? Do we walk around with a miner's hat and a light? Atau kita berjalan berkeliling dengan topi yang ada lampunya di depannya? No. Tidak. Our light is our character. Tetapi kehidupan kita atau terang kita itu adalah karakter yang ada di dalam kita. It's the character of God shining through us. Yaitu karakter-karakter Tuhan sendiri yang ada di dalam hati kita dan bersinar atau bercahaya melalui kehidupan kita. It's not just our good works. Itu tidak hanya sekedar pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan. Our good works just bring pride. Pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan itu hanya membawa kesombongan buat kita. But it's the things in our life Tetapi karakter itu adalah sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, that cause others to glorify our Father in heaven. yang akan membuat orang-orang lain yang melihatnya dan merasakannya memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Our life should be a reflection of heaven. Jadi kehidupan kita ini harus merefleksikan surga. The next thing I would like to look at concerning character Yang berikutnya yang saya ingin kita pelajarin yang berhubungan dengan karakter, is a portion of scripture in Matthew chapter 7. yaitu bagian dari ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 7. And verse 16 to 20. Yaitu di dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. You shall know them by their fruits. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Do men gather grapes of thorns Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, or figs of thistles? atau buah ara dari rumput duri? Even so, Demikianlah setiap pohon yang baik every good tree brings forth good fruit, menghasilkan buah yang baik. but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. A good tree cannot bring forth evil fruit, Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. neither can a corrupt tree bring forth good fruit.
ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Every tree that does not bring forth good fruit Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik is cut down and thrown in the fire. pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Wherefore, by their fruits you will know them. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. By their fruit you will know them. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. I have a question for you. Saya mempunyai pertanyaan buat saudara. What kind of a tree are you? Pohon semacam apakah saudara? If somebody comes up to you, Jika seseorang datang kepada saudara, if someone is talking to you, jika seseorang berbicara kepada saudara, if someone is doing business with you, atau jika seseorang berbisnis dengan saudara, what kind of fruit are they experiencing? lalu buah-buah apakah yang akan mereka dapatkan atau alami dari kehidupan saudara? The Bible says Alkitab mengatakan that the fruit of the Spirit bahwa buah daripada Roh Kudus is love, adalah kasih, joy, sukacita, peace, damai sejahtera, patience, kesabaran, gentleness, kelemah lembutan, goodness, kebaikan, meekness, kelemah lembutan, faith. iman. When people talk to you, Dan ketika orang berbicara dengan saudara when people deal with you, dan berurusan dengan saudara, is that the fruit they're tasting? apakah ada buah-buah ini yang mereka rasakan keluar dari kehidupan saudara? Is that what they see in your life? Apakah buah-buah ini mereka bisa lihat dari kehidupan saudara? Is that the character of God that you're reflecting? Apakah ada karakter-karakter Tuhan yang direfleksikan dari kehidupan saudara? The Bible also gives a list Alkitab juga memberikan daftar kepada kita of works of the flesh. pekerjaan-pekerjaan daripada daging. It talks about anger Dikatakan tentang pekerjaan daging itu adalah kemarahan, and bitterness, kepahitan, unforgiveness. tidak mengampuni. Are these the things that people experience Apakah hal-hal ini juga yang dialami oleh orang-orang itu melalui kehidupan saudara? when they talk to you, Ketika mereka berbicara dengan saudara when they have business with you? dan ketika mereka berurusan dengan saudara. The Bible says every tree is known by its fruit. Alkitab mengatakan setiap pohon dikenali melalui buahnya. What kind of a tree are you? Lalu pohon semacam apakah saudara? What kind of fruit are people tasting from your life? Dan buah apakah yang telah dirasakan orang-orang itu dari kehidupan saudara? It says in Proverbs 27:19, Dikatakan di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-19, as water reflects your face, seperti air yang memantulkan atau merefleksikan wajah kita, so a man's heart reflects the man. dan demikian juga wajah dari orang itu akan merefleksikan siapakah orang itu sebenarnya. In the same way that we can look in the clear pool of water Itu sama caranya dengan kita melihat air yang jernih, and see our face, lalu kita melihat wajah kita di dalam air itu. people can see what's really in our heart. Orang-orang juga bisa melihat apa sebenarnya yang ada di dalam hati kita. What's in our heart we cannot keep hidden forever. Apa yang ada di dalam hati kita, kita tidak akan bisa sembunyikan selamanya. Eventually it comes out. Dan pada sewaktu-waktu itu pasti akan keluar atau muncul. Water reflects the light that hits it. Dikatakan bahwa air itu memantulkan atau merefleksikan cahaya yang tersembunyi. Our words and our actions Jadi perkataan kita dan tindakan kita reflect our heart and what we're thinking about. dan itu akan merefleksikan apa yang ada di hati kita dan apa yang kita pikirkan. Are you reflecting the nature of God? Apakah saudara telah merefleksikan atau memantulkan sifat-sifat dari Tuhan? Character is knowing Karakter bisa diketahui that it's what's inside that counts. bahwa apa yang ada di dalam hati kita itulah yang diperhitungkan. I have an example of that today. Saya mempunyai contoh tentang hal itu sekarang ini. I brought something with me. Saya membawa sesuatu dengan saya di sini. This is called a flash drive. Dan ini disebut flash drive. It's used with a computer. Biasanya dipakai dengan komputer. This little thing is mostly made of plastic. Dan benda yang kecil ini dibuat dari plastik. Plastic is relatively inexpensive. Plastik adalah suatu bahan yang tidak mahal. It's not like gold or silver. Tidak berharga seperti perak atau seperti emas. These little flash drives for the computer
Dan flash disk yang kecil ini untuk komputer, come in many different colors. dia dikeluarkan di produk dengan warna-warna yang berbeda. Some of them are made of plastic, Beberapa di antara mereka dibuat dari plastik, some are made of tin. dan beberapa di antara mereka dibuat dari timah. But Tetapi, they have different values. mereka mempunyai nilai yang berbeda-beda. Some are much more expensive than others. Beberapa di antara mereka lebih berharga daripada yang lain. What makes the difference Tapi apakah yang membuat perbedaan dengan benda-benda ini? in the price Di dalam harganya is how much information they hold on the inside. adalah berapa banyak informasi-informasi yang ada di dalamnya. This flash drive Flash drive ini holds information. menyimpan informasi-informasi di dalamnya. On this one, I have saved the Word of God. Dan di dalam flash disk ini saya sudah menyimpan firman Tuhan. The plastic means nothing to me. Plastik ini tidak berarti apa-apa buat saya. But what's inside of it Tetapi apa yang ada di dalam plastik ini is more valuable to me adalah lebih berharga buat saya than silver and gold. daripada emas dan perak. That's an example of character. Itu adalah contoh daripada karakter. It's not your outside that counts. Bukan penampilan saudara yang ada di luar yang diperhitungkan. It's what's inside of you that counts. Tetapi apa yang ada di dalam hati saudara itu yang diperhitungkan. The more of the character of God that you have, Semakin banyak karakter-karakter Tuhan yang saudara miliki di dalam kehidupan saudara, the more valuable you are. maka semakin bernilai kehidupan saudara. I would like to read you a verse Saya ingin membacakan ayat firman Tuhan out of 1 Samuel 16 di dalam 1 Samuel 16 and verse 7. dan ayat yang ke-7. This verse says Dan ayat firman Tuhan ini berkata that man looks on the outward appearance, bahwa manusia melihat penampilan yang di luar, but God looks on the heart. tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. The story behind this verse Cerita di balik ayat-ayat ini was that they were looking for a king. di mana bangsa Israel sedang mencari seorang raja. And so they went to this big family. Lalu Tuhan mengutus nabinya datang ke sebuah keluarga yang besar. With many brothers. Dan keluarga besar ini mempunyai beberapa anak laki-laki. And who would be the best king? Lalu mereka mulai mencari siapakah yang akan menjadi raja yang paling baik dari anak-anak ini. It wasn't the tallest. Bukanlah seorang yang paling tinggi badannya. It wasn't the oldest. Dan bukanlah seorang yang paling tua. It wasn't the strongest. Dan bukanlah seorang yang paling kuat. It was the one who loved God more than anything. Tetapi adalah seseorang yang sungguh sangat mengasihi Tuhan melebihi segala hal lainnya. It was the one with character. Adalah seseorang yang mempunyai karakter-karakter. God told the prophet, don't look at the outside. Tuhan berkata kepada nabi itu, jangan melihat penampilan di sebelah luar, Look at his heart. tetapi lihat ke dalam hatinya. We must believe Kita harus percaya that promotion comes from God. bahwa promosi itu berasal dari Tuhan. We must believe Kita harus percaya that how God sees our heart bahwa Tuhan itu selalu melihat ke dalam hati kita. is more important than what people think of us. Adalah lebih penting daripada apa yang dipikirkan orang-orang lain tentang kita. If we live like this, Jikalau kita hidup dengan cara seperti ini, God will take care of all the other things. maka Tuhan akan mengambil alih apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. This is true character. Ini adalah karakter yang sebenarnya. The last thing I would like to encourage you with Dan yang terakhir yang saya ingin mendorong saudara untuk lakukan, is that character grows and develops. bahwa karakter ini selalu bertumbuh dan berkembang. It says in Ephesians 4:15, Dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang 15. ke-15, but speaking the truth in love, katakanlah kebenaran itu dengan kasih, may grow up into all things, dan bertumbuh di dalam segala sesuatu which is the head, yang menjadi kepala, even Christ. yaitu Kristus sendiri. God wants us to grow up into all things that He has for us.
Jadi Tuhan mau supaya kita terus bertumbuh kepada segala sesuatu yang Dia telah miliki untuk kita. Character grows and develops. Bahwa karakter itu terus bertumbuh dan berkembang. The next scripture I would like to look at Ayat yang berikutnya yang saya mau lihat bersama saudara is 2 Peter di dalam 2 Petrus. chapter 1 and verse 3 to 8. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-8. Maybe you are thinking, Mungkin saudara berpikir all this character sounds good, bahwa semua karakter-karakter ini adalah baik. but is it possible for me? Tetapi adalah tidak mungkin buat saya Will it work for me? dan tidak bekerja di dalam kehidupan saya. Has God called me to receive all those blessings? Ketika Tuhan memanggil saya untuk menerima berkat-berkat itu, Has God called me to be a great man or woman of God? ketika Tuhan memanggil saya untuk menjadi hambanya yang besar, Let's read what he says. tapi sekarang coba kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. According as his divine power Sesuai dengan kuasa Allahinya, has given unto us all things that pertain unto life and godliness, telah memberikan segala sesuatu kepada kita untuk hidup di dalam sifat Allahinya. through the knowledge of him Dengan pengetahuan akan Dia who has called us to glory and virtue. yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. God's given us everything we need to be people of character. Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjadi orang-orang yang mempunyai karakter. God has called you to be a person of character. Tuhan telah memanggil saudara untuk menjadi orang yang berkarakter. Don't think, is this for me? Jangan berpikir bahwa hal itu hanya untuk saya. Know that God wants this good thing for you. Tetapi Tuhan juga mau hal-hal yang baik ini ada di dalam saudara. It's a growing process. Karena ini adalah proses pertumbuhan di dalam kita. The rest of these verses talk about adding and adding and adding character. Dan ayat-ayat selanjutnya di dalam firman Tuhan ini mengatakan pertambahan dan pertambahan daripada karakter-karakter ini. It's a building process, like building a house. Dan ini seperti proses pembangunan, seperti kita membangun sebuah rumah. One brick on another brick. Kita menyusun bata yang satu di atas bata yang lain terus. In this series, we're going to look at those bricks. Dan di dalam seri pelajaran karakter kerajaan surga ini kita akan melihat susunan daripada bata-bata itu. We're going to look at how God wants to build you into a strong spiritual house. Kita akan melihat bagaimana Tuhan ingin membangun kehidupan saudara dan membangun kerohanian saudara menjadi sebuah rumah yang kuat. But above all else, Namun di atas semua itu, I want to encourage you saya ingin mendorong saudara-saudara to guard your heart. untuk saudara menjaga hatimu dengan kewaspadaan. The Bible tells us to guard your heart Alkitab mengatakan kepada kita untuk menjaga hati kita. because it affects everything you do. Karena itu akan mempengaruhi segala sesuatu yang kita kerjakan atau lakukan. As people of character, Sebagai orang-orang yang berkarakter, as we guard our heart, ketika kita menjaga hati kita, God's going to take care of everything else dan for Tuhan us. akan mengambil alih segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita dan kebutuhan kita. He says that he who started the good work in us Dan Dia akan memulai pekerjaan yang baik di dalam kita. will be faithful to complete it. Dia yang sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam kita, Dia juga yang dengan setia akan menyelesaikannya. That's the good news. Itu adalah kabar baik. God's going to help us. Tuhan mau menolong kita. Let's pray and ask him now. Mari kita berdoa dan minta Dia menolong kita. Dear Heavenly Father, Bapa Surgawi yang terkasih, thank you for your goodness. terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Thank you for your love and your mercy. Terima kasih untuk kasih dan belas kasihan-Mu. Thank you for your character. Terima kasih untuk karakter-karakter-Mu. Help us to be people of character. Tolong kami untuk menjadi orang-orang yang berkarakter. Help the seeds of your word to grow in our heart. Tolong supaya benih daripada firman-Mu tumbuh di dalam kehidupan dan hati kami. Help us to guard our heart. Tolong kami untuk menjaga hati kami. Help us to value your word more than anything. Tolong kami untuk menghargai firman-Mu melebihi segala hal apapun juga. Lord Jesus, I ask a special blessing on everyone who's listening. Tuhan Yesus, saya meminta berkat-Mu dicurahkan untuk setiap orang yang mendengar pelajaran ini. I ask that you would help us to be people of character.
Saya minta Engkau menolong kami menjadi orang-orang yang berkarakter. We ask this in the mighty name of Jesus. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Amen. Amin.